Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi dengan saya di channel YTZ Class. Nah, pada video kali ini kita akan membuat sebuah tutorial cara membuat website sederhana menggunakan HTML dan CSS di software Sublime Text. Tapi sebelum itu kita intro dulu ya. Nah, pertama-tama kita buka Sublime Text-nya, lalu kita klik File, New File untuk membuat dokumen baru, lalu kita klik File, Save. Nah, pada bagian sini kita klik HTML yang paling atas ya. Sini kita kasih namanya apa ya, Zclass aja, zclass.html. Kita save. Nah, jadi seperti ini. Lalu kita klik open, new file lagi, kita simpan. Ini untuk CSS nya, kita klik CSS. Pada bagian sini kita klik lagi zclass CSS. .css, kita save. Nah, zclass HTML ini kita kasih sintek ya, kita klik aja HTML, kita klik tab. Nah, kita enter aja. Pada bagian title kita terserah mau bikin apa ya. Sini kayak saya klik Rockdash YTZ Class. Oke, kurang lebih seperti ini ya. Lalu bagaimana cara menyambungkan dengan CSS nya? Kita klik aja langsung enter. Pada bagian sini kita klik link, kita klik tab, kita tab. Ini pada bagian ini ya, terserah mau dihapus atau enggak, tapi saya hapus ya. Di bagian head ini kita isi sesuai namanya, nama CSS nya, zclass.css. Oke, kita save. Setelah seperti ini, pada bagian body lagi kita urus bagian body. Kita ke zclass CSS dulu. Saya kasih sintek body, font size ini untuk ukuran fontnya nanti, font teksnya, font weight ini jaraknya ya, jarak antara font family ini untuk fontnya, font teksnya, font background image ini untuk background nanti websitenya di belakang backgroundnya, color ini untuk warna ya, warna teks mungkin. Kita save, kita buka lagi ke sini, kita save ya. Kita coba buka in browser nih, belakangnya jadi ada backgroundnya Rockdash YTZ Class. Oke, kita buka lagi Sublime Text-nya. Pada bagian body kita enter, lalu kita kasih tag sintek ini ya, nih, div class header, div class foto, div class judul. Div ini untuk menandakan suatu wilayah yang jadi miliknya. Jadi kita biasa mengedit semua wilayah yang ada pada bagian header. Lalu div class foto ini untuk wilayahnya seperti ini. H1 ini untuk ukuran dari teks ini. Kelas judul untuk memberi kelas agar mudah diedit pada CSS. Marquee ini untuk membuat teksnya ini menjadi berjalannya. Kita save coba ya, kita save, kita open browser. Nah, muncul tulisan berjalan. Kita ke CSS nya, kita urus lagi bagian headernya.
Jadi bagian header ini sampai bawah sini ya, untuk nanti kita edit bagian header. Di sini saya akan memberikan syntax ya, header padding, header judul. Intinya saya akan memberikan mengedit ya, memberi style pada header, dan saya akan memberikan style pada header, lebih tepatnya di judul. Padding ini untuk jarak ya, jarak sisi-sisinya, sisi header judul. Font size ini untuk ukuran fontnya, font white, jenis fontnya bold, italic ataupun underline. Color ini untuk warna, kita save aja. Kita openin browser, sebelahnya Ctrl save, openin browser. Ini untuk permulaannya tetap menjadi agak sedikit lebih besar lah daripada yang awal tadi. Yang tadi awal yang kecil jadi besar. Kita hapus saja yang awal, buka lagi bagian sini, CSS markup itu header. Oke, kurang lebih headernya seperti ini. Ini kan masih ada nih foto di kelas foto, belum kita apa-apain, kita tambahin aja langsung di CSS nya. Di sini saya memberikan syntax seperti ini. Saya akan mengedit pada bagian header, lebih tepatnya bagian foto. Height-nya ini untuk tinggi dan width-nya ini untuk lebar. Jadi kurang lebih tinggi segini dan lebar. Background image ini untuk menambahkan background, tapi dalam jenis image. URL ini untuk pencariannya. img ini nama foldernya. Back1 png ini nama fotonya. Background size ini untuk size-nya bisa juga seperti ini ya, ditambah height weight. Background position ini untuk posisinya, saya menaruh posisinya di atas dan bagian tengah. Kita save, kita buka lagi di Chrome, kita real, belum muncul, mungkin ada kesalahan, ininya belum dihapus. Kita tutup dulu kurung kurawalnya, kita enter. Nah, lalu kita Ctrl S, kita buka lagi Chrome nya, kita reload. Nah, muncullah fotonya, foto ini foto ya, bukan teks. Saya mengedit fotonya di Photoshop ya. Kita buka lagi sebelum teksnya. Untuk bagian header kurang lebih seperti ini, tapi kita tambahkan lagi ya, tambahkan agar ada seperti nama kita ya atau apalah. Untuk membuatnya kita klik sini, kita enter, kita beri tag syntax hr ini untuk membuat suatu garis, dan p kelas ini P ini untuk paragraf, kelas ini untuk menandakan suatu kelas, ditulis oleh, ini paragraf ya, serializer ini agar bisa diklik ya. Ahref nih masuk membuat link, kita membuat link agar serializer jika diklik maka masuk ke dalam link sini, facebook.com, dan ini kembali ke paragraf biasa. Kita Ctrl S, buka Chrome-nya, kita reload. Nah, muncul seperti ini. Ditulis oleh Ziklaja pada tanggal 16 Februari 2020. Hari ini tanggal 18 Maret. Kita ubah aja ini 18 Maret 2020. 18 Maret. Kita save. Buka Chrome-nya, lalu kita reload. Nah, di 18 Maret. Lalu kita edit di CSS-nya. Nah, sini kita tambahkan syntax, header, query. Kita akan mengedit atau memberikan style pada kelas header dan lebih tepatnya pada kelas query. Atau langsung query aja nggak apa-apa sih kayaknya.
padding ini untuk jaraknya, jarak sisi-sisinya. Font size nih untuk ukuran hurufnya. Kita save dulu, kita buka ke Chrome-nya seperti ini, lalu kita reload. Nah, menjadi sedikit lebih kecil, bisa diklik. Kita ke Sublime lagi. Nah, kita ke HTML, lalu kita beri syntax, kita enter, kita klik V. Jadi seperti ini ya. Try ini untuk membuat agar apa yang kita ketik tuh sama persis nanti akan muncul di web. Misalnya kita klik sini tab 2 kali, maka di web pun akan muncul tab 2 kali. P ini untuk menandakan paragraf. Ini paragrafnya. Align left nih untuk posisinya kita atur ke kiri. Font face ini untuk apa font yang akan kita gunakan. Di sini kita menggunakan Times New Roman. Kita save dulu, Ctrl S. Ini kita ke sini, kita reload. Nah, jadi seperti ini ya. Kita ke Sublime Text lagi. Maksud seperti ini, kita enter aja. Lalu kita tambahkan syntax seperti ini. UL ini untuk membuat sebuah list. UL ini tanda bahwa dimulainya list, dan li ini untuk list A pertama ya, list kedua, list ketiga, list keempat. Lalu kita tambahkan arep. Arep ini untuk apa? Ini untuk membuat sebuah link. Jadi arepnya ini biodata jQuery HTML. Ini saya sudah membuat sebuah script HTML dan saya namai ini. Jadi jika kita klik jQuery Rahim, maka akan masuk ke dalam script HTML yang ini. Begitu juga dengan yang lainnya. Ada scriptnya masing-masing. Coba kita save dulu ya, Ctrl S. Kita buka di sini, reload. Nah, muncul seperti ini. Ibrahim, kita milih Yadi Yulesari. Kita buka lagi di Sublime Text-nya. Lalu kita masuk ke CSS-nya. Pada bagian sini kita enter lokasi syntax. Nah, ini ya. Syntax ini. Saya akan mengedit bagian header, lebih tepatnya di list, ul, dan li. Display-nya ini untuk mengatur inline block. Margin top-nya ini posisi atasnya itu berapa ya? Saya atur 2 pixel. Ini kanannya ke arah kanan. Saya atur 3 pixel. Lalu header A ini untuk mengatur bagian sini ya. Bagian A ini. Teks dekorasinya non, berarti nanti garis bawahnya hilang ya. Ini garis bawah yang biru di bawah, ini garis bawahnya nanti hilang. Lalu colornya salmon, warna salmon. Header A hover, background colornya blue. Ini untuk saat kita kursor mengenai teks, maka akan muncul background biru pada teks tersebut. Colornya white, jika saat kita itu jadi warna putih. Padding 5px itu untuk sisinya. Coba kita save dulu, Ctrl S, lalu kita buka. Langsung di sini aja. Kita reload. Nah, akan muncul seperti ini. Kita di hover tadi ya. Background color blue, color white. Hover. Background colornya blue ya. Nah, jadi seperti ini. Kita arahkan jadi biru, teksnya berwarna putih, kurang lebih seperti ini. Untuk bagian headernya sudah jadi ya. Jadi seperti ini. Kita kembali ke HTML-nya. Karena bagian head-nya sudah terjadi ya, kita hapus saja. Kita perkecil aja div-nya. Nah, ini menandakan bahwa bagian header telah selesai.
Lalu kita masuk bagian mana? Masuk konten. Kita masuk bagian konten. Kita bikin lagi div ya, div. Lalu kita kasih sintek nih, div class konten. Artinya kita akan mengedit bagian konten, wilayah konten. P ini untuk mulai paragraf. Pre ini seperti yang sudah saya jelaskan, apa yang kita ketik akan sama seperti di web nanti. Font face-nya Times New Roman. Kelas paragraf kelas awal. Ini untuk bagian atasnya, ini untuk bagian dalamnya. Lalu untuk akhirnya. Coba kita buka dulu, kita save dulu ya, Ctrl S. Lalu kita buka di sini langsung di Chrome. Kita reload. Ini seperti ini. Nah, kita langsung aja pembahasannya. Jadi seperti ini. Untuk lebih jelasnya kalian bisa klik link di bawah ini. Nah, kurang lebih seperti ini ya. Untuk bagian atasnya kontennya sudah lumayan. Lalu kita masuk ke Jigles HTML lagi, lalu kita tambahkan tab ya sini, klik Ctrl V. Nah, ini tadi untuk menambahkan list ya, list. Ini untuk listnya udah tab. Nah, tab ya seperti kita tab. Nah, sama seperti yang di atasnya tadi ya, kita harus memiliki scriptnya dulu. Saya sudah membuat scriptnya, dan ini penjelasan HTML, sejarah singkat HTML, kegunaan HTML, contoh .html. Saya sudah membuat scriptnya. Ini scriptnya seperti ini. Ini scriptnya, penjelasan HTML, sejarah singkat, kegunaan, dan contohnya. Biodata tadi juga sudah ada scriptnya seperti ini. Usahakan scriptnya kita gabung di satu folder dengan folder yang ini, Jigles HTML. Usahakan, soalnya bakal susah lagi, kita harus mencari lagi nama foldernya nanti kalau beda folder. Kalau seperti ini kita save aja, Ctrl S. Lalu kita buka Chrome, kita coba lihat, kita reload. Nah, jadi seperti ini ya, muncul. Kita akan ubah menjadi seperti yang di atas ini, tapi ke bawah, tidak memanjang ke samping. Jadi kita masuk ke bagian CSS-nya. Setelah masuk bagian CSS-nya, kita enter aja. Nah, pada bagian sini saya akan memberikan sintek konten, paddingnya, ukuran sisinya 25 pixel, konten uli dan a, text decoration none, artinya tidak memiliki dekorasi ya. Warnanya warna salmon. Nah, ini seperti yang atas tadi, hover seperti ini ya. Kita ubah juga seperti ini, blue white. Kita save aja, kita buka, kita reload. Nah, jadi seperti ini. Saat kita buka ya, kita buka, coba ini buka, kita akan masuk ke bagian sini, anggota pertama, kembali lagi, kita buka anggota kedua, atau klik sini back to home, kita klik lagi, kita kembali. Nah, bagaimana cara membuat tabelnya? Untuk membuat tabel kita bisa klik, nanti aja di akhir video kita cara buat tabelnya, kita selesaikan dulu bagian awalnya. Setelah seperti ini, kita enter lagi, kita tambahkan sintek nih, div class dot p class dot load free font, sama seperti yang awal. V ini untuk paragraf, kelas ini load, kelas atau ID juga bisa. Ini untuk P nya, paragrafnya. Kita save dulu, lalu kita buka,
kita reload, muncul ya sini. Lalu kita buka lagi Sublime Text-nya, kita enter aja, kita kasih syntax ini ya, ul dan li. Ini untuk buat list, li ini listnya, dan herb ini adalah link yang kita ambil dari Google atau dari website atau manapun. Jadi saat ini diklik, kata Sublime Text diklik, nanti otomatis harus menggunakan kode internetnya masuk ke dalam link ini. Berbeda dengan seperti ini tadi, sejarah HTML ini adalah script yang saya buat, sedangkan ini adalah link yang sudah ada di internet atau website Google, misalnya Yahoo. Jadi saat klik otomatis masuk ke sini. Coba kita Ctrl S, kita buka di Chrome, kita reload. Jadi seperti ini, kita klik ya Sublime Text, maka otomatis langsung masuk ke sini. Ini adalah linknya yang saya masukkan tadi. Kita X lagi, kita buka Notepad. Nah, langsung otomatis ya. Kita hapus lagi, kita masuk lagi. Nah, pada bagian target blank, ini maksudnya apa? Ini maksudnya adalah saat kita membuka ini, otomatis masuknya ke tab yang baru. Saat kita klik, masuk tab yang baru. Kita buka ya, kita hapus yang pertama. Ini hanya ada satu. Saat yang kita klik akan menjadi dua, buka tab di baru. Nah, kita klik lagi. Kalau kita hapus ya target blanknya, Ctrl save, kita save ke sini, kita reload, kita buka lagi. Nah, dia akan tetap di sini, tab yang pertama. Jadi seperti itu ya. Tapi karena biasanya kalau mau download kan biasanya di tab yang baru, jadi kita kasih tab baru aja. Ini untuk bagian downloadnya. Sekarang kita masuk ke CSS nya untuk mengedit seperti yang lainnya ya. Jadi muncul pada bagian biasa seperti ini. Kita tutup kurung awal, lalu kita klik ya, kasih syntax nih, down uli, artinya kita akan mengedit pada bagian down, kelas down, lebih tepatnya pada bagian list, ul, dan li. Margin top ini untuk bagian atasnya ya, posisi atas. Margin right ini untuk bagian kanannya, jadi dia ke arah kanannya. Down A ini untuk mengatur linknya tadi. Text decoration on, jadi garis bawahnya kita hilangin. Colornya salmon, warnanya jadi warna salmon. Down A hover, background color blue. Saat kita kursornya mengenai teks tadi, maka otomatis akan muncul background berwarna blue, berwarna biru pada bagian belakangnya. Color white, artinya teksnya akan menjadi warna putih saat kursor mengenainya. Padding 5 px, artinya backgroundnya ini nanti akan memiliki padding 5 pixel. Kita save aja langsung ya, lalu kita masuk ke Chrome-nya, kita reload jadi seperti ini. Lalu kita masuk ke Sublime lagi, kita HTML-nya langsung di bagian sini, lalu kita tambahkan syntax div class content. Ini untuk konten penutupnya, konten penutup, artinya kita akan menutup webnya. Free ini sudah saya jelaskan tadi, font face sudah, dan HR ini untuk garis ya, garis yang muncul. Coba kita save dulu, kita save, kita buka,
Nah, ini 3 nih. 3 di bawah ini akan muncul garis. Atau kalau mau kita taruh di atas juga bisa, kita taruh sini ya. Kita klik HR, lalu kita klik tab. Kita save. Kita buka lagi. Kita reload. Nah, muncul satu garis pada bagian sini. Kayaknya kebanyakannya. Kita save aja langsung, Ctrl S. Setelah itu kita enter aja. Lalu kita tambahkan syntax div class footer, v class copyrect 2020 Zikrilize, tutupnya div. Ini untuk bagian bawahnya ya. Kita save, kita buka Chrome, kita reload, muncul kan copyright 2020 Zikrilize. Nah, untuk mengaturnya kita ke CSS, Gclass CSS, lalu kita kasih syntax footer. Artinya kita akan mengedit pada bagian footer, memberikan style pada bagian footer, background color, kita akan menambahkan background yang berwarna dalam hexadesimal 333, lalu footer copy. Pada bagian sini kan ada kelas copy nih, copy. Di sini kita akan mengedit footer, lebih tepatnya pada bagian copy. Colornya dalam bilangan hexadesimal EA, dan EA. Text align, ini untuk posisi teksnya nanti bagian tengah aja. Lalu font size-nya 19 pixel ya, oke. Setelah itu kita save, lalu kita buka di sini Chrome, kita reload. Nah, muncul seperti ini, akan muncul hitam, garis bawah hitam. Nah, jadi seperti ini ya. Lalu kita kembali ke Sublime Text. Seperti kata saya tadi, kita akan membahas tentang cara membuat tabelnya. Cara membuat tabelnya kita kan sudah tidak diperlukan, kita klik Ctrl Open, Ctrl O. Ini biodata Zikri ya, kita buka yang tadi. Saya akan menjelaskannya. Ini kita HTML ya, seperti biasa, Zikri. Body div class box H1 ini untuk ukuran dari anggota pertama. Big ini untuk menandakan bahwa ini besar, B ini untuk menandakan bahwa ini menjadi huruf tebal, font face ini font yang akan dipakai yaitu Forte, lalu colornya ini untuk warnanya, size ini untuk ukuran dari anggota pertama ini, kata anggota pertama. Lalu HR ini untuk garis, satu garis. Nah, pada bagian table, kita klik table, lalu klik border 1 untuk menambahkan bordernya ya, menambahkan tag table. Artinya saya akan membuat table di sini. Dari sini saya akan membuat table dari atas ini sampai sini. Nah, artinya saya membuat table dari atas sampai table sini. Ini masuk dalam wilayah table. TR atau TD ini maksudnya apa? TR ini untuk baris. Ini ada berapa TR? 1, 2, 3, dan 4. Artinya kita buka ya, open in browser. Saya akan buat 4 baris. Ada 5 ya. Kita buka lagi ya. Sebelum teksnya kita lihat 5 sampai bawah. 1, 2, 3, 4, dan 5. Oke, ada 5 ya. Nama, TTL, alamat, agama, dan hobi. Kita lihat nih, benar kan? Ada nama, TTL, alamat, agama, dan hobi. TD ini untuk apa? TD ini untuk membuat suatu kolom. Ini kan ada 3, 1, 2, 3.
Kalau ini 1 2 3 kalau kita tambah lagi, kita tambah, tapi harus di dalam wilayah TR-nya. Ini kan TR, ini kita tutup TR. Artinya kita harus membuat TD di dalam wilayah sini. Kalau kita buat di sini, dia akan masuk ke wilayah TR yang kedua atau baris yang kedua. Sedangkan kita ingin membuat di baris yang pertama. Buat kolom di garis yang pertama. Jadi kita klik TD, kita tab. Nah, di dalam sini kita terserah mau ngetik apa. Kita klik aja. Yuhu. Kita save aja langsung ya. Kita buka di Chrome, kita reload. Nah, akan muncul sebuah tabel kolom baru pada baris yang pertama. Jadi ada 1.2 ini satu kolom ya, 2 Zikrahim 3 dan Yuhu 4. Yang lainnya masih 3 ya. Kalau mau juga kita bisa juga menambahkan TR lagi ya. Kita klik TR, kita tab. Nah, ini untuk bagian di atas ya, di atas kok baris pertama. Jadi ini lagi yang baris pertama. Kita enter, klik TD, kita tab. Nah, bagian TD ini kita terserah mau ngetik apa. Misalnya XTKJ. Kita save. XTKJ the best. Oke. Kita save. Kita buka sini, kita reload. Nah, akan muncul satu kolom di baris paling atas, baris baru XTKJ the best. Ini 4. Nah, kurang lebih seperti itu ya. Kita buka lagi. Kurang lebih seperti itu ya untuk membuat table. Sebenarnya sintek dari table ini ada lebih berapa ya? 3 atau 4 lupa saya. Tapi di sini saya hanya mau memberi TR dan TD. Biasanya juga ada T-body atau T-head, itu untuk kepala, bagian kepalanya. Dan juga kita akan menaruh suatu gambar, pada bagian sini ya, Zclass HTML. Kita open dulu. Pada bagian sini ya, kita akan buat sebuah gambar, menambahkan sebuah gambar di bagian mana ya, di bawah sini aja kali ya, di bawah, ditulis nih di bawah ini, di bawah sini ya. Oke, kita coba dulu, kita cari dulu yang mana tadi penjelasan singkat. Nah, nih bagian sini, kita enter, kita klik IMG, kita tab search, kita klik nama foldernya, kita atur, lalu kita kasih apa ya, nama gambarnya kita kasih apa ya, basic.jpg. Kita save, kita coba dulu, kita buka. Nah, muncul HTML. Itu karena kita di sini di dalam folder IMG ada foto yang namanya basic JPG. Atau bisa juga yang crop ini ya. Atau apa ya? Kita cari. Oh ya, Unamed 2. Oke. JPEG ya, JPEG. Unamed. Kita save. Coba kita buka dulu apakah berhasil. Soalnya kalau salah itu berhasil. Berarti kata yang kita ketik dengan nama fotonya itu sama persis, tidak ada beda. Kita bisa juga mengaturnya ya. Kan IMG SRC, kita ke sini, kita atur bagian sininya IMG. Nah, ini sini kita atur lebarnya juga bisa, widthnya kita lebar 1000 px. Nah, kita save dulu,
Kita buka lagi. Nah, jadi seperti ini ya. Gambarnya jadi ya kurang bagus lah ya, karena pixelnya ini makin memaksa gambarnya menjadi lebih besar, jadi kurang bagus, jadi buram. Atau kita tambahkan lagi ya, space hero 1 image crop planet aja, atau Joss ini head. Oke, kita tambahkan aja head pada bagian sini. Di atasnya kita tambahkan img, kita tab search img, nama folder kita garis miring, lalu namanya head.png. Ini untuk lisensinya kita save, kita buka di sini. Nah, muncul ini easy class, dan kalian juga bisa mengaturnya di CSS nya. Mengaturnya ini width, tingginya, height kita atur berapa ya, 500 yang 100 mungkin, biar kelihatan jelas perbedaannya. Kita save, maka gambarnya akan berubah. Nah, sangat kecil ya, jadi seperti ini. Ya, kurang lebih seperti ini dulu ya penjelasannya tentang cara membuat web sederhana menggunakan HTML dan juga CSS. Jika ada salah kata atau kekurangan, saya mohon maaf, karena saya juga masih belajar. Semoga video ini bermanfaat dan menambah wawasan kita tentang dunia pemrograman, khususnya program web. Jika ada yang ingin ditanyakan, silahkan tinggalkan di komentar, ketik di komentar ya. Jangan lupa like dan juga share, biar teman kalian juga tahu apa yang kalian tahu. Dan jangan lupa subscribe ya, supaya saya tambah semangat dan membangun channel ini menjadi lebih baik lagi. Oke, thanks for watching. Bye bye.